Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kalian di rumah tetap sehat, tetap semangat belajar ya anak-anak. Ibu tidak lupa mengingatkan kalian selalu mematuhi protokol kesehatan. Ingat 3M, selalu mencuci tangan dengan sabun, kalau keluar rumah selalu menggunakan masker dan jauhi kerumunan. Baiklah anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, mari kita terlebih dahulu berdoa. Semoga pembelajaran hari ini dimudahkan dan dapat bermanfaat bagi kalian semua. Doa sebelum belajar dimulai. Selesai. Baiklah anak-anakku, hari ini kita melanjutkan materi ya. Kita masih di materi tema 1 indahnya kebersamaan, subtema 3 bersyukur atas keragaman. Kemarin kita telah mengerjakan tugas tentang, Ibu juga telah menjelaskan tentang bunyi, sifat-sifat bunyi, kemudian tentang kerjasama dalam keberagaman. Ini masih berhubungan dengan keberagaman dan tentang bunyi, nanti Ibu jelaskan ya. Yang pertama ini tentang keberagaman itu, di setiap daerah itu anak-anak memiliki yang namanya, kemarin ada budayanya, ada rumah adatnya berbeda, ada perbedaan ciri khas tradisional budaya-budayanya. Sekarang ada namanya permainan tradisional. Kemarin kan makanan tradisional, kalian telah menuliskan apa-apa aja makanan tradisional dari daerah kalian. Sekarang permainan tradisional. Permainan tradisionalnya di sini yang ada dibacanya itu permainan engklek. Saya rasa anak-anak sudah tahu ya permainan ini, sudah sering kalian memainkannya. Ini contoh gambar permainannya. Mungkin di setiap daerah memiliki namanya yang berbeda. Cuman permainannya kurang lebih sama. Ini di sini ada bacaan, anak-anakku silakan dibaca bacaannya. Di sini terdiri dari ada 3 paragraf. Silakan dibaca. Setelah kalian membaca bacaan, kalian menentukan gagasan pokok dan gagasan pendukung dari bacaan tersebut. Kalian masih ingat kan apa gagasan pokok dan gagasan pendukung? Ibu ulangin ya. Gagasan pokok itu adalah gagasan yang paling pokok atau paling penting atau inti dari bacaan tersebut. Sedangkan gagasan pendukung itu adalah sebagai pelengkap saja. Dia melengkapi gagasan dari gagasan pokok, dia memperjelas. Misalnya kalimatnya ya, Ibu contohkan. Kalau gagasan pokok misalnya Ani suka bernyanyi, itu gagasan pokoknya. Kemudian gagasan pendukungnya, nyanyian yang suka dinyanyikan Ani yaitu lagu ini. Dia pelengkap atau penjelas dari gagasan pokok tersebut. Di sini ada 3 paragraf ya, jadi kalian menentukan. Berarti nanti gagasan pokoknya ada 3 juga, gagasan pokok paragraf 1, 2, dan 3. Begitupun dengan gagasan pendukungnya. Kalau gagasan pendukungnya kalian bisa menuliskan, anak-anak bisa menuliskan 1 atau bisa lebih. Setelah itu kalian menuliskan kesimpulan. Ini seperti ini ya, ada gagasan pokok, gagasan pendukung, kemudian kalian menuliskan kesimpulan. Kemarin juga anak-anak sudah belajar kan, ada penjelasannya Ibu tentang cara menulis kesimpulan dengan cara menuliskan gagasan. Kalian kan nanti sudah menuliskan gagasan-gagasan pokoknya, kalian tinggal menuliskan kembali gagasan-gagasan pokok itu dalam bentuk sebuah kesimpulan. Bisa menggunakan bahasa kalian sendiri atau langsung menggunakan kalimat tersebut. Tapi kalian harus memperhatikan apakah kalimat demi kalimat berhubungan atau enggak. Selanjutnya yaitu tentang bunyi ya, anak-anakku. Kemarin Ibu barusan menjelaskan tentang sifat-sifat bunyi. Salah satu sifat bunyi itu bunyi dapat dipantulkan, bunyi dapat merambat, bunyi dapat, ya ada 3 ya kemarin ya. Jadi hari ini kita akan membahas tentang pemantulan bunyi. Ternyata pemantulan bunyi ini dibagi menjadi 3 lagi ya. Ada jenis-jenisnya apa aja itu Ibu nanti akan jelaskan dengan videonya. Anak-anak bisa membaca materi ini juga sebagai penjelasannya. Perhatikan video ini juga sambil Ibu jelaskan ya. Jadi nih Ibu mengulang ya supaya anak-anakku juga dapat mengingat kembali.
Jadi salah satu sifat kemarin, sifat bunyi itu bunyi dapat merambat ya. Bunyi dapat dirambatkan melalui 3 ya, melalui udara, melalui benda cair dan benda padat. Ini benda padat misalnya ini. Misalnya telepon itu, telepon mainan, air, kalau benda cair, gas itu misalnya petir itu. Selanjutnya ya ini yang kemarin ya, benda yang dapat dipantulkan yaitu benda yang permukaannya keras. Misalnya tembok, batu, besi, dan seterusnya. Sedangkan yang dapat diserap itu benda yang permukaannya lunak atau lembek. Berdasarkan percobaan anak-anakku yang dilakukan kemarin ya. Contohnya kapas, karpet, wol, busa, karet, kayu, dan seterusnya. Ini contoh-contoh ruangan yang permukaannya ini ya, permukaannya lunak, jadi suaranya tidak terpantul-pantul, itu gunanya. Sekarang ini bunyi pantul, Ibu jelaskan ya. Bunyi pantul ini dibedakan menjadi 3, ada namanya gaung, gema, dan bunyi pantul yang memperkuat bunyi asli. Apa aja perbedaannya? Kita bahas gaung dulu. Gaung itu bunyi pantul yang sebagian terdengar bersamaan bunyi aslinya. Contohnya bisa kita dengar kalau di dalam gua. Bunyi aslinya terdengar, cuman kurang jelas, cuman sebagian aja. Dia terjadi rata-rata di ruangan yang sempit. Misalnya di dalam gua. Gua kan permukaannya ini keras, jadi dia terpantul. Kalau gema bunyi pantul yang terdengar setelah bunyi asli. Jadi terkadang kita dengarkan kita mengucapkan kata iya, kemudian ada lagi iya, dia langsung terulang kembali. Ini misalnya di ruangan-ruangan seperti pada gambar. Dia terjadi di tempat yang luas, dinding pantulannya langsung. Bunyi pantul yang memperkuat bunyi asli terjadi jika jarak antara sumber bunyi dan dinding pemantulnya berdekatan. Jadi bunyi pantul dia memperkuat bunyi aslinya. Jadi ada pantulan bunyi itu dia memperjelas yang kata-kata yang kita keluarkan. Dia kalau di ruangan sempit juga, kalau berdekatan antara bunyi aslinya. Ya anak-anakku, setelah itu kalian mengerjakan soal-soal yang Ibu bagikan ini ya. Ibu akan bagikan di classroom. Di sini ada 5 pertanyaan. Kalian tinggal menjawabnya berdasarkan penjelasan Ibu tadi. Tuliskan 3 macam bunyi pantul. Ibu sudah jelaskan ada 3 jenis bunyi pantul ya. Apa yang dimaksud dengan gaung? Apa yang dimaksud dengan gaung kalian bisa tuliskan. Apa yang dimaksud dengan gema? Apa saja faktor yang mempengaruhi pemantulan bunyi? Apa-apa saja yang mempengaruhi kira-kira bunyi dapat yang mempengaruhinya. Tuliskan 2 tempat yang dapat menimbulkan bunyi gaung. Contoh tempat-tempatnya ya. Itu ya anak-anak untuk tugas hari ini. Jadi ada 2 tugas ya. Tugas tematik 1 yang tentang gagasan pokok dan pendukung ini, tugas tematik 2-nya yang tentang pemantulan bunyi. Silakan dikerjakan, kemudian kalau sudah selesai silakan dikirimkan di classroom. Nanti Ibu akan mengecek dan mengoreksi pekerjaan kalian. Selamat mengerjakan ya anak-anak. Seperti biasa sebelum kita mengakhiri pembelajaran hari ini, mari kita terlebih dahulu berdoa sesudah belajar. Semoga pembelajaran hari ini bermanfaat dan dapat diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari anak-anakku. Dan anak-anakku harus tetap semangat belajar di rumah karena kunci kesuksesan yaitu adalah dengan belajar dan terus belajar. Mari kita berdoa sesudah belajar. Doa sesudah belajar dimulai. Selesai. Demikian untuk hari ini Bu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi anak-anakku.